Telapak kaki Habib yang nakal, telapak kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor, dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban, masih lebih mulia telapak kaki Habib yang maksiat tersebut. Masya Allah, inilah doktrin sesat, jahat, terlaknat yang harus kita lawan. Kalau tidak, maka akan bahaya. Kecong kiai kak, kacong, nggak batai pakai kiai, bukan makai, tapi mata. Mata, kiai, kacong. Orang muliakan ente karena ente punya ilmu. Kalau ente tak punya ilmu, tak punya santri, tak mungkin ada orang muliakan. Allah mengangkat derajat manusia itu dengan iman dan ilmu, bukan dengan nasab. Maka dia akan dilemparkan ke dalam api neraka sebelum orang penyembah berhala masuk neraka. Ini ustadz ini dulu akan dilemparkan ke dalam api neraka. Di antaranya ustadz tak punya akhlak, ustadz yang kurang ajar kepada para habaib. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah, sungguh luar biasa. Orang beriman, orang berilmu akan dilempar ke neraka lebih dahulu daripada para penyembah berhala. Ini doktrin yang sesat, jahat, dan terlaknat yang harus kita lawan. Belajar sama satu Habib, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak, Habib? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Nah, inilah tadi doktrin yang kedua. Doktrin sesat, jahat, dan terlaknat yang kedua yang harus kita lawan. Doktrinnya adalah satu Habib yang jahil, yang bodoh. Itu perbandingannya dengan 70 kiai yang alim. Ini kan sesat menyesatkan. Ini doktrin yang jahat, yang merusak, yang terlaknat, yang harus kita lawan. Kita sebagai umat Islam tidak pantas menuduh seorang ulama, apalagi ini seorang mufti. Ya, seorang mufti yang lebih alim, yang lebih paham daripada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang lebih alim, yang lebih paham daripada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, sekarang sudah jelas kan bagaimana kronologinya, sehingga banyak sekali oknum-oknum Habib yang masih ingusan ngomong seenaknya, karena memang doktrin-doktrin yang sesat menyesatkan. Doktrin yang jahat, yang terlaknat, yang wajib kita lawan. Sehingga para kiai di Nusantara ini dianggap apa begitu? Sampah. Lawong Habib, satu Habib yang jahil, bukan hanya jahil, bahkan ahli maksiat. Ahli maksiat nih, ini telapak kakinya, Masya Allah, telapak kakinya lebih mulia daripada kepala para kiai yang pakai sorban. Ini kan Masya Allah, kurang ajar namanya, kurang ajar. Ini kalau dibiarkan kurang ajar. Doktrin sesat, bejat, terlaknat, wajib dilawan oleh siapapun. Doktrin pertama, kaki Habib ahli maksiat lebih mulia daripada kepala para kiai yang pakai sorban. Ini harus diluruskan nih. Jadi orang yang ngomong seperti ini hendaklah ditangkap kemudian didudukkan, dan tolong untuk mengklarifikasi dari dia sendiri. Dia sendiri harus mengklarifikasi ucapannya itu. Jika tidak, maka bahaya. Kan kalau seandainya murid-murid kita, anak-anak muda kita, para generasi bangsa kita sudah termakan doktrin seperti ini, maka dengan para kiai mereka tidak akan hormat sama sekali. Nggak akan. Mengapa? Lawang kepalanya saja lebih hina. Kepala para kiai yang pakai sorban itu lebih hina daripada telapak kakinya seorang Habib yang ahli maksiat. Oleh sebab itulah, siapapun yang ceramah dalam video tadi harus ditelusuri dan ditangkap, dan wajib dia mengklarifikasi video yang sebenarnya. Bagaimana keutamaan ilmu dan para ulama. Kalau video itu tetap menyebar, maka bahaya. Mengapa? Akan memunculkan doktrin yang kedua. Doktrin yang kedua yaitu satu Habib jahil, bodoh, perbandingannya sama dengan 70 kiai yang alim. Masya Allah, bodoh dan alim dibandingkan, satu dibandingkan 70. Masya Allah, Masya Allah. Ini para Habib-Habib seperti ini masih dibela terus-terusan oleh para kiai Nusantara. Masya Allah, yang cinta buta, akhirnya hatinya pun menjadi buta. Buta mata, buta hati, karena cinta buta. Kita harus sadar mencintai segala sesuatu sesuai dengan porsinya.
Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Cinta karena Allah dan kita murka karena Allah. Jadi jangan cinta buta. Kita harus melek nih. Melek, kalau jika tidak melek maka ilmu nanti tidak akan dipelajari. Enggak akan berguna ilmu itu. Lebih baik mencium ke telapak kaki para habaib daripada belajar ilmu. Ilmu sulit, apalagi harus mempelajari dan menghafalkan nadom-nadom, misalnya nih Alfiyah dihafalkan, Jawrul Maknun dihafalkan, sulit, nggak usah begitu, nggak usah, apalagi menghafalkan Al-Quran. Cukup mencium telapak kaki para habaib. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Ceramah-ceramah oknum-oknum yang seperti itulah yang membuat Rasulullah SAW bersedih dan meneteskan air mata. Kalau mereka nih menuduh kita, para kiai yang mengingatkan para habaib dituduh pembenci, ini kan narasi yang kurang wajar juga. Mau diingatkan kemudian dibalik bahwa kita membenci, seolah-olah nggak mau diingatkan, seolah-olah merasa paling benar, paling suci, paling bersih, paling maha benar. Masya Allah, ini akan bahaya kalau di Indonesia seperti ini. Kalau tidak bisa diingatkan maka harus diusir dari Nusantara. Siapa yang diusir? Oknum-oknum yang merusak seperti itu. Sedangkan para habib-habib yang alim allamah, yang rahmatan lil alamin di Nusantara harus kita muliakan, harus kita junjung tinggi. Kita hanya menuntut habib-habib, oknum-oknum habib yang sudah termakan oleh doktrin-doktrinnya Syiah. Ini jelas doktrin Syiah. Orang-orang Syiah ingin menguasai segalanya dengan menjual-jual duriyah Rasulullah SAW. Jika kita tidak waspada maka akan bahaya di Nusantara. Dari dua doktrin sesat, jahat dan terlaknat ini, tidak mengherankan jika muncul perkataan bahwa Habib Utsman bin Yahya, mufti Belanda, lebih alim daripada Hatutu Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Walaupun toh zamannya tidak sama. Tatkala Habib Utsman bin Yahya wafat, usia Hatutu Syekh Kiai Hasyim Asy'ari baru menginjak sekitar 42 tahun atau 43 tahun. Ini kan jenjangnya agak jauh, tetapi dibanding-bandingkan oleh seseorang, jangankan membandingkan hanya lebih alim, lawang kata-kata bahwa satu habib jahil bodoh perbandingannya sama dengan 70 kiai yang alim. Bahkan dikatakan kaki habib ahli maksiat lebih mulia daripada kepala para kiai yang pakai sorban. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Demikianlah, semoga kita bisa merenung dengan kejernihan hati, dengan kesucian jiwa. Kita cinta karena Allah dan benci pun karena Allah. Semoga bermanfaat dan barokah fid din wa dunya wal akhirah. Lebih kurangnya mohon maaf, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.